dan para tamu undangan untuk menempati kursi sesuai dengan nama yang telah disediakan. Acara akan segera dimulai. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Robert Leonard Marbun. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Rilke Jeffrey Huwae beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Badan Reserse Kriminal Polri diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhamni. Yang kami hormati Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Bapak Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang. Yang kami hormati Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bapak Putu Eka Cahyadi. Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta, Bapak Galih Priyakartika Perdana beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana. Yang kami hormati General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Injourney Airports diwakili oleh Deputi General Manager Injourney Airport KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bapak Oka Setiawan. Yang kami hormati pimpinan Maskapai Garuda Indonesia yang diwakili oleh Direktur Keuangan Mr. Balagopal Kundufara. Yang kami hormati pimpinan Maskapai Cathay Pacific yang diwakili oleh Senior Airport Ibu Ayu Gusti Santoso, serta rekan-rekan awak media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara konferensi pers penggagalan penyelundupan ekspor emas di wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sinergi Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polri dan Aviation Security, Kamis 13 Agustus 2026. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yakni press statement oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian SDM, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atau yang mewakili,
Kapolres Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pak Wisnu. Kapolres sekarang. Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jenderal Manajer PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Soekarno-Hatta diwakili oleh Deputi General Manager, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Soekarno-Hatta, para pimpinan maskapai di Bandara Soekarno-Hatta, serta hadirin tamu undangan dan rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Untuk detailnya nanti Pak Dirjen Bea Cukai akan menjelaskan. Cuman kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai menghadapi dua modus berbeda. Yang pertama, dengan cara dimasukkan ke area kemaluan wanita dan dubur. Pada kasus berikutnya, mereka menemukan pemanfaatan oknum ground handling untuk membawa emas kepada penumpang. Dengan mengkombinasikan teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan, serta sinergi dengan seluruh stakeholder bandara, itu bisa terjadi. Jadi setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tapi juga dari mana barang berasal, pada siapa akan diserahkan dan siapa yang akan terlibat. Nanti juga akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai siapa sebetulnya yang mengirim. Saya harapkan sih nanti pengirim-pengirimnya ikut juga keciduk ya. Jadi teman-teman, untuk masyarakat Indonesia ya, saya mengimbau kalau memiliki kebutuhan membawa emas ke luar negeri, jangan disembunyikan. Sampaikan kepada petugas Bea Cukai dan penuhi ketentuannya. Jadi lebih baik bertanya sebelum berangkat daripada harus berhadapan dengan proses hukum karena mengabaikan kewajiban yang berlaku. Kalau saya lihat penyelundupan emas makin lama makin meningkat karena ada kebijakan bea ekspor ya untuk emas, bea keluar emas ya. Jadi saya harapkan ke depan teman-teman warga negara yang lain coba hindari ikut kegiatan penyelundupan ini, walaupun menarik hukumannya lumayan kalau ketangkap, dan kita akan meningkatkan terus ke depan kewaspadaan Bea Cukai dan aparat di kepolisian. Mungkin untuk lebih detail saya persilakan Pak Dirjen Jaka untuk menjelaskan ke media. Silakan Pak Jaka. Terima kasih Pak Menteri. Atas izin Pak Menteri, saya izin melanjutkan tentang kronologis penindakan terhadap dua peristiwa, yaitu yang pertama oleh APSEC dan Bea Cukai dan pihak kepolisian, demikian juga yang kedua adalah dengan memanfaatkan petugas ground handling yang membawa emas yang diserahkan di ruang tunggu keberangkatan. Untuk lebih jelasnya, saya akan sampaikan bahwa penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur seperti yang ada di depan, disembunyikan di dalam tas celana yang dimodifikasi, dimasukkan ke dalam
mohon maaf, kemaluan atau inserter baik di kemaluan maupun di dubur. Ya, sehingga ini tentunya berpengaruh pada gerak tubuh pembawa. Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau sekitar, kalau di nilai ekonominya sekitar 46 miliar. Kemudian yang kedua, penindakan bermula dari informasi absek mengenai dugaan pembawaan emas dalam bentuk, ulangi, dalam hand carry oleh staf ground handling di loading dock Terminal 3 kedatangan internasional yang kemudian diikuti oleh petugas sehingga terjadi serah terima barang dengan penumpang tujuan Dubai. Penindakan dilakukan terhadap 2 orang WNI, yaitu staf ground handling dan penumpang tujuan Dubai. Ditemukan emas dalam bentuk cash bar dengan kadar yang beragam yang disembunyikan dalam tas ransel dan koper kabin. Barang bukti berupa 7 keping emas berbentuk cash bar dengan total berat mencapai 6,35 kg atau nilai keekonomisannya 17 M. Lokasi penindakan di Terminal 3 keberangkatan dan kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Modus dan pelaku: emas dibentuk menyerupai telur dan silinder yang kemudian disembunyikan melalui body insertion, body strapping, pakaian yang dimodifikasi sehingga tas hand carry. Terhadap pelaku, 7 warga negara Cina telah diamankan oleh petugas Bea Cukai untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut, juga berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan JPU Kejati Banten untuk dilakukan penyidikan. Terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh Bea Cukai untuk dilakukan penelitian kepabeanan dan uji laboratorium. Dapat kami sampaikan bahwa penumpang yang membawa perhiasan emas maupun dalam berbagai bentuk wajib diberitahukan kepada Bea dan Cukai. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa membawa emas keluar itu tidak dilarang, ya, tetapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pembawa. Pemerintah juga resmi memperketat pengawasan ekspor emas melalui kebijakan tata niaga dan fiskal terbaru bahwa ekspor emas akan dikenakan bea keluar. Ini mulai berlaku akhir Desember 2025, ya, sehingga tahun 2026 ini adalah pertama kalinya dilakukan pemungutan untuk bea keluar emas. Sebagai penutup, ya, intinya bahwa Bea Cukai khususnya di bandara akan terus bekerja sama dengan stakeholder terkait di bandara untuk melindungi masyarakat Indonesia maupun sumber daya alam yang ada untuk tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Mari kita bersama-sama menjaga sumber daya alam maupun potensi yang dimiliki oleh negara kita untuk sepenuh-penuhnya dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat. Mungkin itu saja Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan yang lain? Ada. Baris krim? Ada yang ditambahkan? Jadi ke depan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional akan terus diperkuat, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait.
terakhir kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik oleh semua pihak sehingga keberhasilan pendidikan ini dapat tercapai. Mungkin dari kami itu mau ada tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Menkyu dan Bapak Dirjen atas paparan siaran pers yang telah dilakukan. Belum, saya mau tanya jawab. Silakan. Siap. Saya ambil alih. Siapa? Ini biar naikkan gaji budak. Silakan, Mbak. Pak, jawab pajaknya ngeri. Oke, selamat sore Pak Menkyu dan Bapak-bapak jajaran lainnya. Pak, saya Debrinata dari kompas.com. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.